Kita mulai dari pembahasan bab 1 dulu untuk yang paling ringan. Nah, di sini atau kekeliruan adalah masih ada ada paragraf yang tidak memiliki referensi. Apakah sumbernya itu memang dari hasil pemikiran kamu atau bagaimana? Itu saya tidak tahu. Uh, Apakah itu simpulan daripada hasil dari pemikiran? Tapi kalau di sini kayaknya kalau saya baca itu bukan simpulan. Nah, berarti harusnya ada referensi yang kamu gunakan terkait dengan di CSR dan ISR itu bedanya apa ya, Sreka? Baik, Pak. Konsep CSR pada perusahaan konvensional itu masih menggunakan konsep GRI atau Global Reporting Initiative yang sudah secara global digunakan di seluruh perusahaan di seluruh yang sudah diumumkan secara global. Sedangkan CSR pada konsep indeks ISR ini yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitasnya secara syariah, gitu Pak. Sebenarnya CSR Lakukan nggak sama lembaga keuangan syariah ISR itu? berdasarkan penelitian-penelitian yang dibaca sebelumnya itu ada yang apa ya Pak, masih ada yang menggunakan, tapi itu masih sebagian, tidak seluruh dari semua indeks pada ISR gitu Pak. Kenapa? Um, Mungkin bisa jadi karena kurang pengetahuan atau kurang penerapan dalam perusahaan itu sendiri gitu Pak. Karena itu bukan sesuatu yang wajib, itu pilihan. Makanya nggak semua kalau tentang mereka tahu ya mereka tahu. Kan yang di dalam itu ahli semuanya. Oke, selanjutnya terkait dengan kenapa kamu masih menggunakan Hanifah, penelitian Hanifah tahun 2022 itu kan sudah tua sekali itu. Um, karena tuh Pak, yang pertama kali menyetuskan tentang indeks pengungkapan ISR itu adalah Hanifah. Dari penelitiannya beliaulah lahirlah kerangka pemikiran tentang pengungkapan Islamic Social Reporting ini. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian yang selanjutnya itu yang terkenal, yaitu tahun 2009 penelitian dari Othman dan kawan-kawannya yang menghasilkan beberapa indeks ISR itu sendiri, gitu Pak. Memang nggak ada yang lain. Hanifah ini udah sangat-sangat tua dan sangat masa dari sekian banyak 20 tahun tidak ada yang memperbaharui dari penelitian ini. Hmm. Dari yang dari yang saya cari itu Pak, rata-rata tuh emang mengembangkan dari penelitian beliau, seperti cuma menambahkan indeks-indeks dari ISR seperti itu Pak. Yang awalnya dari Hanifah itu indeksnya itu hanya terdapat 5, kemudian sampai sekarang itu bertambah cuma 1 indeks gitu Pak, sampai 6 indeks pengungkapan ISR. Apa aja dia? 6 Yang pertama sebut tuh. Yang pertama itu ada tema investasi dan keuangan, yang kedua tema produk dan jasa, yang ketiga tema tenaga kerja, yang keempat tema sosial, yang kelima tema lingkungan, dan terakhir tema tata kelola organisasi. Ya sebenarnya udah 6 atau memang 5? Awalnya tuh 5 Pak pada Hanifah, kemudian tuh ada penelitian berikutnya tuh baru bertambah menjadi 6. Gitu. Nah, kenapa kamu tidak menggunakan yang sudah 6? Itu kan proses pembaharuan dari penelitian.
Ya Pak, yang saya gunakan dalam penelitian saya itu ada 6 indeks. Cuman Hanifa itu sebagai apa ya Pak, sebagai landasan awal bahwa ISR ini pertama kali diteliti atau diungkapkan itu pada penelitian Hanifa gitu Pak. Oke, selanjutnya eh, untuk kerangka berpikir itu dibuatnya satu-satu ya, Sri Eka. Iya Pak. Jadi jangan kamu hanya, kalau ini namanya kerangka konseptual, bukan kerangka berpikir yang hanya gambar itu. Kerangka berpikir itu misalnya kenapa pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR itu dijelaskan. Oh, iya. Size, pengaruh size, bla 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 dijelaskan. Terus leverage ada pengungkapan ISR, bla 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 dijelaskan. Ya, kenapa kamu pilih 3 variabel ini ya, Sri Eka? Kan variabel yang lain banyak. Berdasarkan tadi itu Pak yang fenomena pada penelitian-penelitian sebelumnya itu tuh dari profitabilitas ukuran perusahaan dan leverage itu masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. Makanya saya tertarik ingin meneliti ulang untuk ketiga variabel tersebut. Gitu. Terus apa bedanya penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya? Penelitian sebelumnya itu terdapat perbedaan pada objeknya, Pak. Ada yang meneliti di bagian uh, Objek itu bukan perbedaan penelitian, Sri Eka. Yang dimaksud dengan perbedaan penelitian itu misalnya dari teknik analisis, dari fenomena. Nah, itu perbedaan. Kalau cuma objek dan kaum itu bukan perbedaan, karena itu tidak bisa masuk dalam komponen pembahasan. Apa bedanya jadinya penelitian kamu nih? Kalau tidak ada bedanya, berarti kamu hanya jiplak dari penelitian yang sudah ada. Kamu hanya jiplak. enggak, Pak. Terus apa bedanya? Tapi kan ini Pak, penelitian saya ini kan apa latar belakangnya itu kan karena ada research gap atau perbedaan hasil ketidakkonsistenan dari penelitian sebelumnya. Nah, dari beberapa penelitian sebelumnya, Yang membedakan kamu dengan yang sebelum-sebelumnya itu apa? Kamu akan nyari yang mana? Karena ada gap yang itu kan berarti kan dua-duanya bisa kita tidak bisa kita pastikan mana yang benar, mana yang salah. Kira-kira kamu akan ikut yang mana? Yang mana yang akan kamu buktikan? Apakah seharusnya semuanya berpengaruh atau tidak? Bisa jadi yang tidak berpengaruh itu yang benar. Nah, sekarang mana? Kamu bedanya sekarang di mana? Karena ada riset gap itulah artinya tidak bisa kita simpulkan tuh mana yang benar, mana yang salah. Seharusnya profitabilitas berpengaruh atau mungkin seharusnya tidak berpengaruh. Kalau semuanya sudah sama semuanya, nah tiba-tiba kamu yang beda sendiri, itu namanya kamu aneh. Berarti sudah bisa kita simpulkan kamu yang keliru. Toh tidak ada riset gap yang sebelumnya, tiba-tiba kamu beda sendiri. Nah sekarang kamu mau ambil yang mana? Hanya di sini tidak ada perbedaan penelitian kamu itu dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Itu murni kamu hanya jiplak saja.